Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syahsid Nugroho, NIM 62114190084. Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Sport Development Index atau SDI Kabupaten Tegal dengan dosen pembimbing Bapak Sugiarto SSI MSc. Selanjutnya yaitu latar belakang. Sport Development Index adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga di suatu daerah atau wilayah. Sebagai penentu tingkat kemajuan pembangunan olahraga, suatu daerah tidak hanya dilihat dari atlet yang berprestasi saja, namun ada aspek-aspek lain yang perlu dikaji. Toho Colik M. DKK tahun 2007. Yang pertama yaitu dalam ajang Porprov tahun 2018 yang bertempat di Surakarta. Kabupaten Tegal berada di peringkat 31 dari 35 kabupaten atau kota se-Jawa Tengah. Hal ini berbeda jauh dengan perolehan yang didapat Kota Semarang yang berada di peringkat tertinggi dan menjadi juara umum dalam ajang Porprov saat itu. Yang kedua yaitu dalam ajang Popda Jateng tahun 2022, Kabupaten Tegal juga berada di peringkat 35 dari 35 kabupaten atau kota se-Jawa Tengah. Hal ini berbeda jauh dengan perolehan yang didapatkan Kota Surakarta, yaitu berada di peringkat tertinggi dan menjadi juara umum dalam ajang Popda Jateng saat itu. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pembangunan olahraga yang kurang merata. Yang kedua, kurangnya fasilitas olahraga untuk melakukan olahraga. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia olahraga yang memadai. Yang keempat, atlet Kabupaten Tegal kurang dalam respon daya tahan kardiorespirasi yang baik. Dan yang terakhir yaitu atlet Kabupaten Tegal masih kurang dalam berpartisipasi atau lolos seleksi dalam kejuaraan tingkat provinsi. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian ini memfokuskan pada survei pentingnya ruang terbuka bagi masyarakat maupun atlet dalam melakukan aktivitas olahraga yang ada di Kabupaten Tegal. Yang kedua, yaitu penelitian ini memfokuskan pada survei ketersediaan sumber daya manusia olahraga yang ada di Kabupaten Tegal. Dan yang ketiga, yaitu penelitian ini memfokuskan pada survei tingkat respon daya tahan kardiorespirasi dengan kemampuan daya tahan atlet Kabupaten Tegal. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, mengetahui indeks ruang terbuka di Kabupaten Tegal. Yang kedua, mengetahui indeks sumber daya manusia olahraga di Kabupaten Tegal. Dan yang ketiga yaitu mengetahui indeks respon daya tahan kardiorespirasi atlet Kabupaten Tegal. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu seringkali orang memandang emas atau juara yang didapat sebagai patokan tunggal untuk memilih baik buruk atau maju tidaknya olahraga di suatu daerah. Padahal ada faktor-faktor yang lain yang perlu dikaji lebih dalam, seperti terdapat 4 dimensi dasar dalam memilih seberapa jauh pembangunan olahraga di suatu tempat, yaitu partisipasi, ruang terbuka, kebugaran, dan sumber daya manusia. Colik M. DKK tahun 2007. Pengukuran dengan berdasarkan 4 dimensi dasar ini disebut SDI, yaitu Sport Development Index. Yang kedua yaitu menurut Permenpora nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan olahraga
Seiring dengan perkembangan dan tuntutan perubahan, maka sejak tahun 2020, SDI dikembangkan menjadi 9 dimensi. Sport Development Index adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga di suatu daerah atau wilayah berdasarkan 9 dimensi yang mencakup SDM olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang salah satu ciri penelitian ini adalah penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan yang luas tentang fenomena yang ditetapkan sebagai objek penelitian. Metode ini ialah cara yang sering digunakan untuk mencari solusi tentang masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka serta berupa program statistik. Menurut Dr. Whitmurni tahun 2017. Untuk variabel penelitian, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu ruang terbuka olahraga, sumber daya manusia, daya tahan kardiorespirasi. Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Sport Development Index atau SDI. Untuk teknik sampling dalam penelitian ini yaitu multistage random sampling. Penelitian ini menentukan pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling. Karakteristik dasar dari populasi yang digunakan adalah perbedaan tingkat kemajuan suatu wilayah, maju cepat, maju tertekan, berkembang, dan tertinggal. Yang kedua, yaitu penduduk Kabupaten Tegal berusia 10 tahun ke atas. Adapun klaster sampling yang digunakan untuk meminimalisir biaya akibat tingkat penyebaran sampel yang meluas. Komponen klaster yang digunakan ialah kecamatan, desa, RW, dan RT. Yang kedua yaitu atlet Porprov dan Popda Jateng Kabupaten Tegal. Dan yang terakhir adalah seluruh sumber daya manusia olahraga. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi. Yang pertama yaitu tingkat kemajuan dari suatu wilayah tertentu. Yang kedua atlet Porprov dan Popda Jateng Kabupaten Tegal. Yang ketiga seluruh sumber daya manusia olahraga. Dan yang keempat penduduk Kabupaten Tegal berusia di atas 10 tahun. Untuk sampel dalam penelitian ini yaitu ada 3, yaitu Kecamatan Selawi, Kecamatan Dukuhwaru, dan Kecamatan Adiwarna. Untuk instrumen penelitian ini yaitu dengan observasi dan tes VO2max. Selanjutnya yaitu metode penelitian dengan teknik analisis data. Sesuai dengan jenis penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis SDI. Menurut Muthohir dan Maksum tahun 2007, rumus yang digunakan untuk mencari indeks ruang terbuka olahraga atau RTO adalah sebagai berikut. Teknik analisis data untuk indeks dimensi yaitu nilai aktual dikurangi nilai minimum dibagi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Rumus untuk mencari ruang terbuka olahraga, sumber daya manusia olahraga, dan kebugaran jasmani ialah sama. Yang membedakan adalah nilai aktual. Nilai aktual ialah skor nyata yang diperoleh berdasarkan patokan tertentu. Berikut tabel ruang terbuka olahraga, sumber daya manusia, dan kebugaran jasmani. Untuk nilai minimum ruang terbuka olahraga yaitu 0 dan nilai maksimum yaitu 3,5. Selanjutnya sumber daya manusia dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum yaitu 0,0283. Dan yang terakhir yaitu kebugaran jasmani dengan nilai minimum 20,1 dan nilai maksimum 52,1. Di dalam penelitian
Sport Development Index atau SDI, ini aspek yang diteliti adalah ruang terbuka olahraga, sumber daya manusia, dan kebugaran jasmani. Maka dari itu, perhitungan indeks pembangunan olahraga menggunakan 3 aspek. Setelah semua indeks dimensi berhasil ditemukan, selanjutnya perhitungan dilanjutkan dengan perhitungan SDI dengan rumus sebagai berikut. Yaitu indeks SDI sama dengan indeks ruang terbuka ditambah indeks sumber daya manusia olahraga ditambah indeks kebugaran lalu dibagi 3 sesuai dengan indikator SDI. Selanjutnya setelah memperoleh nilai indeks, maka tahap terakhir adalah menentukan kategori atau norma dari nilai indeks yang didapat untuk memberikan justifikasi apakah daerah tersebut masuk dalam 3 kategori tinggi, sedang atau menengah, ataupun rendah. Norma SDI yang digunakan adalah tabel sebagai berikut. Untuk angka indeks rendah yaitu dimulai dari 0,000 sampai 0,499. Untuk norma kategori menengah yaitu 0,500 sampai 0,799. Dan untuk norma yang tinggi yaitu 0,800 sampai 1000. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, indeks ruang terbuka olahraga di Kabupaten Tegal. Ruang terbuka merupakan suatu daerah atau lahan cukup luas yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Karena dengan tersedianya ruang terbuka berarti masyarakat berkesempatan ikut berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan dan melakukan segala kegiatan olahraga. Dengan demikian, ketersediaan ruang terbuka olahraga akan mempengaruhi tingkat pola partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Sehingga dari sinilah muncul calon-calon atlet yang berbakat terhadap cabang olahraga yang digemari. Bagi masyarakat yang gemar melakukan kegiatan olahraga, sangatlah bermanfaat untuk menjaga tingkat kebugaran jasmani. Bagi daerah yang peduli akan pembangunan olahraganya, akan berusaha menyediakan ruang terbuka olahraga dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan daerahnya. Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Selawi dengan indeks ruang terbuka olahraga yaitu 0,508. Nilai ini termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya yaitu Kecamatan Dogowaru dengan indeks ruang terbuka olahraga itu 0,130 dengan kategori rendah, dan Kecamatan Adiwarna dengan nilai indeks ruang terbuka olahraga yaitu 0,116 itu dalam kategori rendah. Hasil indeks RTO di Kabupaten Tegal dari ketiga kecamatan yaitu dengan hasil 0,251 dengan masuk dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil observasi, survei, dan studi indeks ruang terbuka olahraga di 3 kecamatan Kabupaten Tegal memiliki rata-rata nilai dalam kategori rendah. Oleh karena itu, perlu diperbaikan dan penambahan ruang terbuka olahraga. Berdasarkan pada hasil analisis data, angka ruang terbuka olahraga di 3 kecamatan Kabupaten Tegal memiliki rata-rata sebesar 0,251. Jadi ruang terbuka olahraga di 3 kecamatan Kabupaten Tegal termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya yaitu hasil indeks sumber daya manusia olahraga di Kabupaten Tegal. Yang pertama yaitu Kecamatan Sawi dengan indeks sumber daya manusia olahraga 0,0286 yang masuk dalam kategori rendah. Yang kedua Kecamatan Dogowaru dengan hasil 0,0194 yaitu masuk dalam kategori rendah, dan Kecamatan Adiwarna dengan hasil indeks SDM 0,0197 masuk dalam kategori rendah. Indeks sumber daya manusia di 3 kecamatan Kabupaten Tegal memiliki rata-rata nilai dalam kategori rendah. Oleh karena itu perlu perbaikan dan penambahan sumber daya manusia olahraga.
Berdasarkan pada hasil analisis data, angka sumber daya manusia olahraga di tiga kecamatan Kabupaten Tegal memiliki rata-rata sebesar 0,0225. Jadi sumber daya manusia olahraga di tiga kecamatan Kabupaten Tegal termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya yaitu indeks kebugaran jasmani di Kabupaten Tegal. Yang pertama yaitu Kecamatan Selawi dengan hasil indeks kebugaran 0,641 dalam kategori sedang. Kecamatan Dukuhwaru indeks kebugaran 0,520 masuk dalam kategori sedang. Dan Kecamatan Adiwerna dengan hasil indeks 0,614 masuk dalam kategori sedang. Indeks kebugaran jasmani atlet masyarakat yang berada di tiga kecamatan Kabupaten Tegal masuk dalam kategori sedang, di mana seharusnya bahwa atlet harus memiliki kualitas fisik yang baik dikarenakan seseorang atlet selalu melakukan aktivitas fisiknya di setiap minggu. Oleh karena itu, atlet atau masyarakat perlu meningkatkan kualitas dalam kegiatan olahraga agar kebugaran jasmani bisa bertambah. Berdasarkan hasil analisis data, angka kebugaran jasmani di tiga kecamatan Kabupaten Tegal memiliki rata-rata sebesar 0,591. Jadi kebugaran jasmani di tiga kecamatan Kabupaten Tegal termasuk dalam kategori sedang. Setelah mengetahui hasil dari ketiga indeks tersebut, maka perhitungan dilanjutkan dengan menghitung rata-rata gabungan dari ketiga aspek tersebut menggunakan rumus sebagai berikut. Yaitu indeks SDI, indeks RTO, dengan indeks SDM dan indeks kebugaran dibagi 3, yaitu menghasilkan 0,2881. Dari perhitungan rumus di atas, maka dapat diketahui bahwa indeks pembangunan olahraga berdasarkan 3 aspek atau dimensi Kabupaten Tegal adalah 0,2881. Nilai tersebut bila ditinjau dari norma Sport Development Index menunjukkan bahwa tingkat pembangunan olahraga di Kabupaten Tegal masih dalam kategori rendah karena berdasarkan norma SDI yang digunakan batasan rendah mulai dari 0,000 sampai 0,499. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Yang pertama, keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian di Kabupaten Tegal. Yang kedua, peneliti belum bisa mencerminkan tingkat pembangunan olahraga di Kabupaten Tegal karena peneliti hanya mengambil 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal dan hanya mengambil 3 indikator Sport Development Index dalam tolak ukur pembangunan olahraga yang seharusnya di dalam SDI terbaru adalah ada 9 dimensi. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama yaitu indeks ruang terbuka olahraga di Kabupaten Tegal dengan luas wilayah yang ada ditinjau dari Sport Development Index masih belum terpenuhi karena masih dalam kategori rendah dengan nilai indeks 0,251. Yang kedua, indeks sumber daya manusia olahraga di Kabupaten Tegal ditinjau dari Sport Development Index masih belum terpenuhi karena masih dalam kategori rendah dengan nilai indeks 0,0225. Indeks kebugaran jasmani atlet di Kabupaten Tegal yang berasal dari 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal ditinjau dari Sport Development Index masih kurang terpenuhi karena masih dalam kategori sedang dengan nilai indeks 0,591. Untuk saran bagi pemerintah Kabupaten Tegal dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal serta KONI Kabupaten Tegal, yaitu membangun dan memperbaiki fasilitas ruang terbuka olahraga secara merata berdasarkan potensi masyarakat di daerah tersebut agar mudah diakses dan dijangkau masyarakat umum.
peranan pemerintah sangat dominan dalam membuat peraturan atau kebijakan mengenai pengembangan dan peningkatan kualitas serta kuantitas ruang terbuka olahraga yang ada di Kabupaten Tegal. Yang kedua yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan kualitas terhadap pelaku olahraga seperti guru, guru penjas, pelatih, instruktur yang ada di Kabupaten Tegal agar menambah kualitas sumber daya olahraga dan peningkatan pembangunan olahraga di Kabupaten Tegal. Dan yang ketiga, melakukan tes fisik berkala setiap tahunnya bagi atlet Kabupaten Tegal agar mengetahui seberapa peningkatan dan kualitas daya tahan kardiorespirasi atlet Kabupaten Tegal dalam mempersiapkan sebuah pertandingan. Dan untuk bagi peneliti lain dalam penelitian ini, karena sampel penelitian masih terbatas dan ruang lingkup penelitian yang masih tingkat kecamatan, maka disarankan kepada peneliti lain agar memperbanyak sampel dan memperluas lingkup penelitian. Berikut adalah presentasi skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki stop iya deh.